Ada tradisi yang luar biasa di bulan Rajab, khususnya ulama-ulama yang ada di Yaman, baik yang ada di Hadramaut maupun yang ada di kota Zabid. Dan tradisi ini dibawa juga ke beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Yaitu apa? Mengkhatamkan hadis Sahih Bukhari. Jadi mulai dibaca di bulan Rajab sampai khatam akhir Rajab. Nah, ini tradisi disebut oleh ulama adatan hasanatan. Satu tradisi yang bagus, ya. Jangan sampai kita ngikut pemahaman orang. Kenapa harus baca Sahih Bukhari di bulan Rajab? Apa manfaatnya? Lah, baca hadis Nabi kok gak ada manfaat, bagaimana? Ini sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya ucapan itu tidak sembarangan. Imam Nawawi mengarang beberapa kitab, ya, sampai akhirnya ulama mengsensus jumlah kitab yang ditulis sama umur tidak sesuai. Karena saking banyaknya kitab yang ditulis. Bahkan mereka coba menghitung seandainya kita coba merasionalkan ini, Imam Nawawi sudah mulai menulis kitab sejak dalam perut. Karena waktu dihitung dengan usia 40 tahun itu, beliau lahir 631, wafat 676 Hijriah. 40 tahun lebih. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain 40 tahun, 45 tahun riwayat yang lain. Tapi karangan beliau itu dihitung dengan umurnya itu tidak sesuai. Itu pun kalau mau dirasionalkan, sejak dalam perut ibu sudah mulai nulis kitab. Nah, setelah wafatnya Imam Nawawi, ada beberapa ulama yang masuk ke perpustakaan tersebut. Nah, ini percaya tidak percaya, bab keramat Allah kasih itu kelebihan kepada salah satu ulama. Dia bisa melihat itu kitab yang istimewa, itu ada cahaya. Dia lihat ada nur, ada cahaya. Dia masuk di perpustakaannya Imam Nawawi, semua kitab Imam Nawawi bercahaya. Wah, ada juga yang mereka ketika membaca hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata beliau buta. Ya. Tapi beliau bisa mendeteksi ini hadis Nabi atau ucapan orang fasik atau ucapan ulama atau ini firman Allah Al-Quran. Dari mana? Dari aroma, wangi. Misalnya kita sampaikan ini qala Rasul Muhammad SAW, disampaikan itu riwayat. Kalau betul-betul hadis, dia cium aroma wangi, minyak kasturi. Oh, ini hadis Nabi. Kalau Al-Quran lebih wangi lagi, ya. Tapi ketika sekalipun itu ucapannya kata hikmah, tapi yang berucap bersumber dari orang fasik, dia mencium aroma bau busuk. Dia bilang ini bukan dari Allah, ini bukan dari Rasul, ini dari ucapan orang fasik. Dari mana? Dari penciuman. Bahkan kalau membaca kitab, murid membaca kitab, ya, kepada beliau, di situ diragukan ini apa? Apakah ini riwayat hadis Nabi atau bukan? Nah, beliau ambil tuh kitab, dicium di kitab. Kalau wangi, oh ini hadis Nabi. Kalau tidak wangi, itu berarti bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Habib Abdul Al-Haddad, ya, pengarang Ratibul Haddad. Jadi ini tradisi yang baik, menghatamkan Sahih Al-Bukhari. Insyaallah tahun depan saya mau buat di pesantren Sasa Al-Akhirat untuk menghatamkan itu Sahih Bukhari sebulan penuh. Ada yang 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan, sampai Ramadan. Ya, hadisnya banyak, ada sekitar 5.000-an atau 7.000 hadis. Ya, itu. Jadi ini tradisi yang baik dan sudah berjalan cukup lama. Kalau di Indonesia tuh ada di Majlis Kuitang, tempatnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu sudah, tradisi itu sudah 100 tahun lebih sampai sekarang.
tetap dilestarikan. Ada juga di Masjid Segaf di Solo atau di Riyadh, bukan di Masjid Segaf di Zawiyah di Habib Alwi Al-Habsyi. Ya. Itu sampai sekarang masih baca khataman Sahih Bukhari sebulan penuh di bulan Rajab. Atau juga di beberapa pondok pesantren yang mengikuti manhaj tersebut, ya, seperti di tempat Habib Jindan di Al-Fakhriyah, itu setiap bulan Rajab mengkhatamkan Sahih Bukhari. Itu tradisi yang baik, tapi bukan dibaca terangkan, tidak. Seperti tadarusan Al-Quran. Ada yang baca, yang lain simak, ya. Kalau kita baca terus terangkan itu 1 tahun gak selesai. Tadarus. Dan membaca kitab Sahih Bukhari bebas, bulan manapun boleh. Tapi ulama mengkhususkan pada waktu itu karena sebab apa? Ada beberapa alasan, ya. Yang pertama, kitab Sahih Bukhari ini dia bukan hanya isinya hadis. Memang dia kitab hadis, tapi dia memuat semua topik-topik kajian agama Islam. Di situ ada tafsir Al-Quran. Di situ ada manakib, biografi. Di situ ada ahkam, al-ahkamu syar'iyah, hukum syariat. Di situ juga ada hadis. Jadi kalau membaca Sahih Al-Bukhari seakan-akan kita membaca tema-tema kajian ilmu agama yang lain. Maka dipilihlah yang dibaca Sahih Bukhari. Yang kedua, kenapa dibaca Sahih Bukhari? Ya, selain tadi karena dia jami'u mawdu'atid din wa abwab, ya, wa abwabiha, dia membahas seluruh topik-topik agama dan tema-tema agama Islam. Yang kedua alasannya dipilih Sahih Bukhari untuk dijadikan tradisi membaca kitab Sahih Bukhari khusus di bulan Rajab, karena kitab yang paling sahih hadis itu menurut ulama ahli sunnah wal jamaah adalah Sahihul Bukhari. Alasan yang ketiga untuk persiapan ibadah selepas bulan Rajab. Karena di dalam Sahih Bukhari di situ ada berisikan tatanan hukum. Ada penjelasan hukum puasa di situ. Ada penjelasan hukum haji di situ. Ada penjelasan hukum sholat di situ. Ada penjelasan cara azan, ya, hukum azan, membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, dia sebagai apa? Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Karena Ramadan kita akan hadapi puasa. Sehingga di Rajab itu sudah ada ilmu yang kita dapat. Memang dibaca tadarusan, tapi ada poin-poin penting seorang syekh itu akan menerangkan. Ada masalah penting diterangkan. Kalau mereka ulama, otomatis tidak perlu diterangkan. Mereka baca sudah paham. Tapi sekarang sudah bergeser zaman, banyak orang awam butuh ilmu, maka dibuat metode baru, dibaca secara tadarus, tapi ada poin-poin penting disampaikan, gitu. Kemudian nanti menghadapi ibadah lainnya apa? Setelah Ramadan ada ibadah haji. Jadi membaca Sahih Bukhari itu ibarat seperti mempersiapkan ilmu untuk menyambut ibadah-ibadah tersebut. Jadi ulama menyusun itu menggunakan sistematis, ya. Mereka gunakan secara sistematis. Nah, tradisi ini awal mula disebutkan di dalam kitab Al-Mustashfa fi Sunanil Mustafa, ya, karya Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Lahji. Pertama kali diadakan tuh di wilayah Hadramaut dan kota Zabid. Ya, di Hadramaut itu dulu ada namanya Bani Rasul, ya, abad ke-6 Hijriah. Ini mereka penguasa di zaman itu, tapi sangat cinta kepada ilmu agama. Dia punya amir-amir itu cinta kepada ilmu agama dan sangat memuliakan para ulama. Sehingga mengumpulkan mereka, para ulama-ulama yang ahli hadis dikumpulkan, kemudian diminta oleh mereka untuk membacakan kitab hadis. Di antaranya yang dipilih adalah Sahihul Bukhari. Maka setelah itu mulai berkembang tuh tradisi. Dan dipilih di bulan Rajab. Ada satu riwayat bahwa kenapa yang dipilih bulan Rajab? Selain bulan itu bulan mulia dan juga mempersiapkan ilmu untuk bekal ibadah Ramadan dan ibadah haji.
juga disesuaikan dengan masuknya agama Islam ke wilayah Hadramaut itu di bulan Rajab. Maka dipilih di bulan Rajab. Kemudian bergeser dia, yang tadinya hadir hanya ulama, lama-kelamaan yang hadir masyarakat, kaum muslimin. Sampai akhirnya tersebar sampai di kota Zabid, tepatnya tahun 881 Hijriah. Di Zabid itu ada satu ulama pakar hadis, ya, bertaraf internasional di zaman itu, dan memiliki sanad ali. Sanad ali itu, sanad hadisnya itu dekat sekali dengan Nabi di zaman itu. Jadi antara semua ulama, sanad yang paling dekat dengan Nabi, khususnya yang di Zabid, adalah Al-Ghadi Ibnu Sayraz namanya. Nah, beliau itu seorang hakim, tapi seorang ahli hadis. Dan memiliki sanad hadis itu paling dekat dengan Nabi. Maknanya begini, ada seseorang di zaman tersebut, sanadnya mungkin ke Nabi dapat dari gurunya sampai ke Rasul itu mungkin 10 orang. Baru ketemu Nabi. Tapi beliau, ya contoh saja ya, beliau itu mungkin 8 orang baru ketemu Nabi. Sedangkan ulama lainnya itu ketemu Nabi dari sanad itu 10 guru. Sedangkan beliau itu hanya 8 guru. Itu disebut dengan as-sanad al-ali. Ya. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dittuhu zakalladzi qad nazala. Ya, dalam Baikuniyah dikatakan, jika guru-gurunya makin sedikit sanadnya kepada Nabi, maka disebut dengan as-sanadul ali. Tapi kalau dia banyak, namanya as-sanadu an-nazil. Karena beliau memiliki sanad yang sangat dekat dengan Nabi dari sisi sanad hadis, maka ulama-ulama yang ada di Zabid secara khusus, mereka ijtima', mengadakan perkumpulan. Setelah itu mereka sepakat untuk mendatangi Al-Imam Al-Ghadi Ibnu Sayraz. Agar apa? Meminta kepada beliau membacakan kitab hadis yang sanadnya sangat dekat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacalah kitab tersebut yang dipilih Sahihul Bukhari. Dan pada waktu itu dibaca 1 bulan penuh, bulan Rajab, khatamnya 3 Sya'ban. Jadi 1 bulan 3 hari. 1 bulan 3 hari baru khatam. Akhirnya tersebar dia sampai ke Aden. Aden, ada satu kota di Yaman namanya Aden. Di situ dulu ada imam besar ahli hadis bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah bermukim di kota Aden selama 6 bulan. Di kota tersebut beliau mengajarkan hadis dan beliau punya sanad ali juga. Sanad yang sangat dekat kepada Rasul, khususnya kitab Sahih Al-Bukhari, sehingga beliau mensyarahi kitab tersebut. 6 bulan beliau menetap di tempat tersebut. Beliau mengajarkan hadis, membacakan hadis, memberikan sanad. Masjid yang beliau gunakan untuk mengajar akhirnya diberikan nama belakang beliau, namanya Masjid Al-Asqalan. Sampai sekarang masih ada, karena di situ tempat mengajarnya Ibn Hajar. Beliau pindah ke Mesir. Murid-murid yang ada di Aden itu yang mendapatkan sanad tersebut, mereka akhirnya mengikuti apa yang ada di Zabid, apa yang ada di Hadramaut, yaitu mengulang lagi tadarusan membaca Sahih Bukhari di bulan Rajab. Tapi mereka punya pakai penjelasan. Jadi baca, dijelaskan, baca, dijelaskan. Ya. Itu selesai khatam 3 bulan. Di Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini sejarah tradisi Sahih Bukhari. Kalau di Jawa, Pulau Jawa di Jakarta, tradisi ini terus dipertahankan. Dan ini satu tradisi yang baik, ya, membaca Sahih Bukhari. Para ulama mengatakan bahwa Sahih Bukhari ini punya nilai keberkahan. Banyak ulama selesai mengkhatamkan Sahih Bukhari, mereka berdoa. Sebagaimana Al-Quran selesai khatam, tradisi para sahabat itu berdoa. Itu bukan tradisi ulama, sahabat. Demikian juga ketika mengkhatamkan Sahih Bukhari, tradisi mereka adalah berdoa dan tabarukan.
tabarukan dengan barokah hadis-hadis Nabi, semoga Allah penuhi hajat kami. Itu namanya tawasul, atau juga masuk juga tabarukan juga masuk, tawasul juga masuk, doa juga masuk. Karena tentu hadis-hadis Nabi saya katakan itu punya barokah. Ya, karena wahyu. Al-Qur'an itu barokah. Hadis Nabi juga barokah. Kenapa dia barokah? Karena kedua-duanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selesai khatam baca doa. Habis baca doa, mereka tabarruk, tawassul dengan perantara hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan mujarrabah. Mujarrab. Makanya tidak pernah ditinggal pembacaan Sahih Bukhari itu. Ada hal menarik, tradisi ini terbawa sampai di kota suci, di Makkah. Di antaranya Muftil Haramain, Said Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah dan Madinah. Beliau juga mentradisikan menghatamkan Sahihul Bukhari. Ya. Tapi yang unik apa? Beliau kalau menghatamkan Sahih Bukhari bacakan dari awal sampai selesai. Ada bab di situ riwayat terkait apa? Sayyiduna Abu Thalib berada di dalam neraka. Itu kan ada dalam Sahih Bukhari. Ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyiduna Abu Thalib, itu di dalam Sahih Bukhari ada satu fasal meriwayatkan riwayat bahwa Sayyiduna Abu Thalib berada di dalam neraka. Sedangkan beliau, Said Ahmad Zain Dahlan, adalah salah satu tokoh ulama yang mati-matian membela Sayyiduna Abu Thalib. Mati-matian membela dan menyatakan Sayyidina Abu Thalib seorang mukmin, seorang muslim, tidak berada di dalam neraka. Maka beliau meriset lagi riwayat tersebut. Dan beliau simpulkan ada rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut yang memang di zaman itu berkonflik dengan Bani Hashim, berkonflik dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga ingin menjatuhkan reputasi Imam Ali. Dipaksalah ulama-ulama oleh pemerintah di zaman itu untuk menetapkan hadis yang palsu, dengan tujuan menjatuhkan kepada reputasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib lewat merusak kehormatan ayahnya, Sayyiduna Abu Thalib. Maka beliau tulislah kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Nah, beliau ketika membaca Sahih Bukhari sampai di fasal itu beliau tidak baca, beliau loncat. Beliau tidak baca fasal bahwa Sayyidina Abu Thalib itu berada dalam neraka. Diloncat ke fasal yang berikutnya. Ya. Dan memang diteliti oleh beliau, ada tokoh sejarawan Islam namanya Ibn Hisham Al-Misri menulis kitab As-Sirah Nabawiyah. Di situ diterangkan detik-detik wafatnya Sayyiduna Abu Thalib. Di sampingnya ada Rasul, di sampingnya ada Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muttalib, di situ juga ada Abu Jahal. Ada juga Abu Lahab. Nah, di saat itu Nabi menawarkan kepada sang paman, wahai paman, ayo syahadat. Syahadat. Beliau diam. Karena di sampingnya ini ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, apakah kamu mau menyimpang dari agama leluhur kita? Maka diamlah Sayyiduna Abu Thalib. Nabi terus menawarkan, wahai paman, ayo ucapkanlah kalimat syahadah. Beliau tidak berucap. Akhirnya Nabi keluar. Ketika Nabi keluar, Sayyidina Abbas mendengar dengan telinganya. Setelah itu Sayyidina Abu Thalib mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan wafat. Sayyidina Abbas, beliau keluar dari rumah tersebut, kemudian mengabarkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, itu Sayyiduna Abu Thalib sudah mengucapkan kalimat syahadat sebagaimana yang telah kau tawarkan kepadanya. Nah, ini riwayat ada di dalam Sirah Nabawiyah karya Ibn Hisham, dan ini termasuk kitab sejarah
biografi hidup Nabi Muhammad yang paling klasik, ya, sekitar abad 2 Hijriah kitab tersebut. Yang sebelumnya ada Abu Ishaq Al-Madani, ya, menulis kitab Maghazi dan Asirah Nabawiyah. Artinya kemungkinan besar hal ini juga mungkin terjadi, bahkan justru lebih kuat. Karena kita lihat sejarah membuktikan pembelaan beliau terhadap Rasul luar biasa. Pembelaan beliau terhadap agama Islam itu luar biasa. Memang tidak diingkari, ada pendapat juga yang mengatakan bahwa beliau itu tidak beriman. Tapi harus jujur bahwa banyak juga ulama yang mengingkari hal itu. Sekarang kita berada di dua pilihan. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Yang Nabi ajarkan kita untuk apa? Prasangka baik. Bukan berprasangka buruk. Nabi mengatakan, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Apalagi secara track record, beliau itu mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk dakwah Islam. Untuk dakwah Islam. Mengasuh Nabi dari kecil. Kalau antum baca surat Wadduha itu sebenarnya sudah menjadi tafsiran bahwa Sayyidina Abu Thalib itu Muslim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mendapati dirimu dalam keadaan yatim. Siapa di situ? Rasul. Fa'awa. Kemudian Allah memilih, ada orang pilihan yang mengasuhmu. Fa'awa itu orang pilihan yang mengasuh. Karena ta'alluq, ada alaqah antara Allah memberikan pandangan khusus kepada Nabi dengan yang mengasuh Nabi itu dipilih oleh Allah. Di dalam ayat yang lain Allah tidak mengangkat musuh Allah menjadi pembela-pembela para nabi. Di ayat yang lain tuh Allah tidak pernah mengangkat musuh-musuhnya Allah menjadi pembela-pembelanya para nabi. Nah, ini bukan hanya bela, asuh juga. Bukan bela saja, bela sudah lebih daripada itu. Tapi beliau juga mengasuh dengan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara rasional, akal kita ini gak bisa menerima kalau beliau itu tidak muslim. Toh semuanya muslim keluarganya. Istrinya muslimah. Anak-anaknya muslim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far at-Tayyar. Kemudian di dalam hukum Islam, ketika seorang wanita sudah memeluk agama Islam dan lelakinya belum muslim, perintahnya adalah pisah. Tapi tidak pernah ada riwayat, ada perintah untuk berpisah. Kalau memang meyakini Sayyidina Abu Thalib itu tidak beriman, sedangkan istrinya mukminah, harusnya ada perintah untuk berpisah. Tidak mungkin dipertahankan itu sampai meninggal dunia. Ya. Karena Nabi sudah jadi Rasul di saat masih hidup Sayyidina Abu Thalib, di saat masih hidup Fatimah, ya, Sayyidah Fatimah, ayahnya ibunya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, namanya Fatimah juga. Nah, ini yang perlu disampaikan. Jadi tradisi itu sangat baik, apalagi kalau di masjid-masjid ke depannya, siapa tahu ya, di Ternate ada khataman Sahih Bukhari, Masya Allah. Ya, jadi lengkap. Rajab, khatam Sahih Bukhari. Ramadan, khataman Al-Quran. Dapat 2. Khatam Al-Quran dan khatam Sahih Bukhari. Ya, sudah, kita ini tidak sekuat ulama-ulama. Mereka itu bukan hanya khataman Sahih Bukhari. Ada yang khatam itu hanya 7 hari khatam. Di Hadramaut Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, sampai sekarang tradisi mengatakan Sahih Bukhari itu kadang-kadang tidak sampai sebulan khatam. Bahkan ada yang membaca kitab hadis, semua kitab hadis itu dibaca. Sampai dikatakan Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam manaqib beliau itu, Imam Zahabi menulis dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala bahwa beliau itu sudah pernah menghatamkan kitab itu 200.000 jilid, ya.
200.000 jilid. Wa fir riwayah Yahya bin Ma'in menulis hadis Nabi 1 juta hadis, ditulis dengan tangannya. Nah, kita hanya baca Sahih Bukhari 5.000 hadis. Bisa pasti itu. Tradisi itu insyaallah bisa terrealisasi di Ternate, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqan ba'da tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.